Otakers, ketemu lagi sama kita di channel Utaati Otak. Nah Otakers, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang uji makanan untuk amilum, glukosa, protein, dan juga lemak. Sebelum kita melakukan simulasi uji makanan, teman-teman harus tahu dulu ya, kalau tubuh kita ini memerlukan zat makanan seperti amilum, glukosa, protein, dan juga lemak untuk dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Zat makanan tersebut bisa kita peroleh dari makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Bahan makanan yang dikonsumsi sehari-hari pada umumnya mengandung karbohidrat, protein, lemak, dan juga gula. Nah, beberapa uji makanan ini digunakan untuk menguji zat apa saja sih yang terkandung pada sebuah bahan makanan. Untuk lebih jelasnya, mari kita melakukan beberapa simulasi uji makanan untuk mengetahui kandungan amilum, glukosa, protein, dan juga lemak. Oke, yang pertama, kita harus menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu ya. Ini dia alat dan bahan yang wajib teman-teman siapkan. Nah, setelah itu, mari kita lakukan simulasi uji bahan makanan yang sudah kita siapkan. Yang pertama, kita akan melakukan uji amilum. Larutan yang dibutuhkan untuk melakukan uji amilum atau karbohidrat adalah lugol atau kalium iodida. Lugol sendiri digunakan untuk menguji apakah suatu makanan mengandung karbohidrat atau tidak. Untuk mengetahui makanan tersebut mengandung karbohidrat atau tidak, ketika makanan yang kita tetesi dengan lugol dan berubah menjadi menghitam atau biru kehitaman, maka makanan tersebut mengandung karbohidrat. Dalam hal ini, yang harus diperhatikan adalah semakin hitam berarti makanan tersebut banyak mengandung karbohidratnya. Oke, langsung saja yuk kita siapkan bahan makanan yang akan diuji untuk uji amilum ini. Yang pertama, kita menyiapkan roti, kemudian tempe, lalu putih telur, pisang, dan juga kemiri. Nah, dari kelima bahan makanan ini, masing-masing bahan makanan akan ditetesi dengan 5 tetes lugol atau kalium iodida. Setelah itu, mari kita simak perubahannya ya. Yang pertama, pada roti yang ditetesi dengan lugol, mengalami reaksi dan menghasilkan warna biru kehitaman. Maka dari itu, roti bisa dikatakan mengandung amilum. Bahan makanan yang kedua adalah tempe. Ketika ditetesi dengan reagen lugol, terdapat reaksi dan menghasilkan warna putih kecoklatan. Nah, dari indikator warna ini membuktikan bahwa tempe tidak mengandung amilum. Yang ketiga, pada putih telur, menghasilkan warna orange kecoklatan. Maka, hal ini menunjukkan putih telur tidak memiliki amilum atau karbohidrat. Bahan yang keempat adalah pisang. Pisang ditetesi dengan reagen lugol menghasilkan warna coklat kehitaman, sehingga hal itu menunjukkan bahwa pisang memiliki amilum walaupun hanya sebagian saja. Nah, bahan makanan yang terakhir adalah kemiri. Setelah kemiri ditetesi dengan reagen lugol menghasilkan warna coklat kehitaman, maka kemiri dapat dikatakan memiliki kandungan amilum walaupun dalam jumlah yang sedikit. Uji makanan yang kedua kita adalah menguji protein. Nah, pada uji protein ini larutan yang dibutuhkan adalah bioret. Apabila bahan makanan itu mengandung protein, maka setelah bereaksi dengan bioret akan menghasilkan warna ungu atau warna lembayung. Bahan makanan yang kita gunakan sama seperti dengan uji amilum. Namun, kelima bahan tersebut terlebih dahulu kita gerus, kemudian kita masukkan ke dalam tabung reaksi. Nah, setelah dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian masing-masingnya diteteskan dengan larutan bioret. Bagaimana perubahan yang terjadi? Mari kita simak. Untuk roti, tidak mengandung protein, karena setelah ditetesi dengan reagen bioret, warna ungu hanya sedikit di atas dan sisanya hanya warna putih. Selanjutnya adalah tempe. Ketika ditetesi dengan reagen bioret, hanya sebagian mengandung protein karena warna bioret menjadi setengah ungu. Bahan makanan yang ketiga adalah putih telur.
Nah, setelah ditetesi dengan reagen biuret, warna dari putih telur ini menjadi ungu, sehingga dapat dikatakan putih telur mengandung protein. Bahan makanan yang keempat adalah pisang. Setelah ditetesi reagen biuret, tidak terjadi perubahan, artinya kandungan protein pada pisang tidak ada. Nah, bahan yang terakhir adalah kemiri. Bisa dilihat kan kalau kemiri yang ditetesi dengan biuret berubah warna menjadi ungu, sehingga dikatakan kemiri memiliki kandungan protein. Uji makanan yang ketiga adalah uji glukosa. Reagen yang digunakan untuk uji glukosa ini adalah Benedict. Makanan dikatakan memiliki glukosa jika hasil reaksi tersebut menghasilkan warna merah bata. Nah, setelah 5 bahan makanan disiapkan, pertama kita gerus terlebih dahulu ya, kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Setelah siap, kemudian masing-masingnya ditetesi dengan 5 tetes Benedict, kemudian dipanaskan. Nah, setelah dipanaskan, mari kita lihat bagaimana sih perubahannya. Oke, bahan makanan yang pertama adalah roti. Setelah ditetesi Benedict dan dipanaskan, mengalami perubahan warna menjadi orange. Hal ini menunjukkan bahwa roti mengandung glukosa. Kemudian tempe. Saat kita tetesi dengan larutan Benedict dan kita panaskan, terjadi perubahan warna yaitu agak orange. Dan warna ini menunjukkan bahwa tempe mengandung sedikit glukosa. Bahan makanan yang ketiga adalah putih telur. Ketika ditetesi Benedict kemudian dipanaskan, ternyata menghasilkan warna kuning kecoklatan. Hal ini menunjukkan bahwa putih telur mengandung sedikit glukosa. Nah, untuk bahan yang keempat adalah pisang. Setelah diberi larutan Benedict kemudian dipanaskan, terdapat perubahan warna menjadi coklat kehitaman. Maka dari indikator perubahan warna ini dikatakan pisang tidak memiliki kandungan glukosa. Kemudian, uji bahan makanan yang terakhir adalah kemiri. Nah, kemiri ini berubah menjadi coklat gelap setelah ditetesi dan dipanaskan. Hal ini menunjukkan kemiri tidak memiliki kandungan glukosa. Uji yang terakhir adalah uji lemak. Nah, pada uji lemak ini kita hanya membutuhkan kertas buram dan juga bahan makanan. Nah, pada uji lemak ini kita menambahkan satu bahan makanan yaitu adalah margarin atau mentega. Kenapa sih untuk uji lemak ini kita menggunakan kertas buram? Hal ini disebabkan karena kertas buram mudah menyerap air atau minyak, sehingga cocok untuk pengujian ini. Jika terdapat noda transparan, maka bahan tersebut mengandung minyak. Semua bahan makanan yang sudah kita siapkan dioleskan secara terpisah di atas kertas buram yang telah kita sediakan. Nah, kertas buram yang sudah dioleskan oleh beberapa bahan makanan, kemudian didiamkan sampai kering. Oke, setelah dilakukan simulasi uji lemak, maka kita dapat mengetahui urutannya ya, yaitu urutan pertama yang memiliki kandungan lemak terbanyak adalah margarin. Karena pada margarin memiliki kandungan lemak ketika margarin dioleskan pada kertas buram dan meninggalkan noda transparan. Yang kedua adalah roti. Roti yang dioleskan pada kertas buram meninggalkan noda transparan. Kemudian pisang. Pada pisang ini dikatakan memiliki sedikit kandungan lemak karena kertas buram yang diolesi dengan gerusan pisang ini hanya meninggalkan sedikit noda transparan. Urutan yang keempat adalah tempe. Bahan makanan tempe ini tidak meninggalkan noda transparan. Pada urutan nomor 5 adalah bahan makanan kemiri. Kemiri ini dikatakan tidak mengandung lemak karena kertas buram yang diolesi tidak meninggalkan noda transparan. Dan bahan makanan yang tidak memiliki lemak pada urutan terakhir adalah putih telur. Putih telur yang dioleskan pada kertas buram tidak memiliki noda transparan. Oke otakers, setelah kita melakukan simulasi uji makanan, ada sebuah pertanyaan yang wajib teman-teman jawab ya. Pertanyaannya adalah, Andi sedang menguji kandungan zat pada makanan. Setelah bahan makanan ditetesi oleh larutan biuret, makanan tersebut mengalami perubahan warna menjadi ungu. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, kandungan apakah yang ada di dalam makanan yang diuji oleh Andi?
Kalau kalian sudah tahu jawabannya, tulis jawabannya di kolom komentar di bawah ya. Oke Otakers, cukup sekian ya penjelasan tentang simulasi uji makanan untuk mengetahui amilum atau karbohidrat, protein, glukosa, dan juga lemak. Semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kalian suka dengan video kita, jangan lupa klik tombol like-nya. Kemudian kalian subscribe channel kita dan nyalakan juga ya notifikasinya. Salam dari Sabang sampai Merauke.